Jejak Islam di kota Rotterdam. Pemirsa beriman, Rotterdam adalah kota terbesar kedua di negeri kincir angin Belanda, yang merupakan salah satu kota pelabuhan terbesar dan tersibuk di dunia. Karena itulah, Rotterdam menjadi kota dengan prosentase penduduk asing tertinggi di Belanda, dan kurang lebih 13% warga Rotterdam beragama Islam. Maka tidak sulit untuk menemukan makanan-makanan halal ketika mengunjungi kota ini. Dan hal yang menarik lainnya, wali kota Rotterdam saat ini adalah seorang Muslim. Beliau bernama Ahmad Abu Talib. Ia juga merupakan satu-satunya wali kota Muslim di negeri kincir angin tersebut. Nah pemirsa, lalu bagaimanakah sebenarnya perjalanan masuknya Islam ke kota Rotterdam di Belanda? Berikut tim berita Islami masa kini memaparkannya untuk Anda. Negara Belanda memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak untuk negara yang berkembang di benua Eropa. Penduduknya sekitar 15.341.553 jiwa. Dan setelah terjadi Perang Dunia Kedua, penduduk yang cukup banyak untuk negara yang berkembang di benua Eropa. Penduduknya sekitar 15.341.553 jiwa. Dan setelah terjadi Perang Dunia Kedua, Islam mulai tumbuh dan berkembang di negara-negara benua Eropa tersebut, khususnya Belanda. Pada masa itu, negara Belanda membutuhkan para tenaga kerja untuk melanjutkan cita-cita negara dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dari beberapa aspek nasional. Karena itulah, banyak imigran asing yang beragama Islam berdatangan, didominasi oleh imigran Turki dan Maroko. Hingga seiring dengan perkembangan waktu, mulai banyak warga Belanda yang memeluk agama Islam. Dan mereka mendirikan perkumpulan organisasi Muslim pertama yang berusaha menghimpun semua Muslim berdasarkan negaranya masing-masing. Organisasi Muslim Indonesia pertama didirikan oleh seorang Belanda yang bernama Van Bentem yang kemudian berganti nama menjadi Muhammad Ali pada tahun 1930-an. Dengan kegigihannya memperjuangkan organisasi Muslim pertama ini, akhirnya Islam diakui dan dilegitimasi oleh pemerintahan Belanda. Orang-orang Belanda pun merasakan atmosfer keislaman yang mendalam, sehingga tepatnya pada tahun 1963, setidaknya terdapat 300 orang Belanda asli yang memeluk agama Islam. Hingga pada tahun 1971, sekitar 1% penduduk negeri Belanda atau sekitar 132.000 adalah Muslim. Dan untuk kehidupan Muslim di Rotterdam juga tidak terlepas dari banyaknya organisasi-organisasi Muslim di sana. Mereka secara rutin mengadakan berbagai kegiatan keislaman, seperti pengajian dan belajar membaca Al-Quran. Dan saat bulan Ramadan tiba, mereka mengadakan buka puasa serta sholat tarawih bersama, juga mengatur pelaksanaan ibadah saat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Berbeda dengan kota-kota lainnya yang ada di Belanda, keunikan dari kota Rotterdam sendiri yaitu kita dengan mudah dapat menemukan masjid yang banyak tersebar di seluruh penjuru kota. Namun, banyak masjid yang tidak tampak sebagai masjid karena bangunannya tampak seperti apartemen yang menyatu dengan rumah-rumah atau kantor di sekelilingnya. Dan hanya 1-2 masjid saja yang tampak sebagai masjid, seperti adanya menara dan kubah khas masjid. Masjid-masjid tersebut dikelola oleh warga keturunan Turki, Maroko, Pakistan, Somalia, Bosnia, dan Indonesia tentunya. Uniknya, sebagian masjid di Rotterdam dulunya adalah bangunan bekas tempat ibadah non-muslim yang kemudian beralih fungsi menjadi masjid. Karena itulah, banyak bangunan masjid di Rotterdam yang bila dilihat dari luar tampak seperti tempat ibadah non-muslim, gedung, atau bahkan rumah biasa. Kita juga dapat menemukan sekolah-sekolah Islam dengan model pengajaran Islam, mata pelajaran Islam, dan suasana Islami. Pada tahun 2006, setidaknya ada 47 buah sekolah dasar Islam yang terdapat di Belanda dan 2 buah sekolah menengah yaitu College Islam Amsterdam dan Ibnu Khaldun atau pesantren di Rotterdam. Dan untuk Universitas Islam, sejak tahun 2005, baru 4 lembaga yang dianggap resmi oleh pemerintahan Belanda. Meskipun hanya sedikit lembaga pendidikan perkuliahan Islam di Belanda, hal ini tidak menyurutkan arus pemikiran Islam di negeri kincir angin tersebut. Nah pemirsa, demikianlah penjelasan mengenai jejak Islam di kota Rotterdam, Belanda. Islam memang merupakan agama yang membawa kedamaian. Hal ini jugalah yang dirasakan oleh orang-orang Belanda, hingga semakin banyak orang-orang Belanda yang mempelajari Islam secara mendalam dan memeluk agama Islam. Berdasarkan data dari Central Bureau de Statistik pada tahun 2010, pertumbuhan jumlah umat Islam di Belanda meningkat pesat yaitu sekitar 12.000 jiwa dari jumlah penduduknya yang terdiri dari sekitar 15 juta jiwa.
Banyaknya warga Belanda yang memeluk agama Islam ini dinilai cukup fantastis karena sebanyak 40% warga Belanda mengaku tidak memeluk agama apapun. Semoga tayangan tadi bermanfaat bagi kita dan dapat menambah pengetahuan kita akan sejarah Islam. Amin ya rabbal alamin. هذه جنة نعيمها أحلى من كل ملذات الدنيا وكل ما فيها. Wow, ternyata wali kotanya seorang muslim. Dan kemarin Inu kan baru dari sana, mungkin bisa menceritakan benar nggak sih kerasa di sana seperti kota banyak orang muslim ya gitu? Benar ya, jadi waktu aku waktu ke Belanda aku ke Amsterdam dulu ya. Jadi di Amsterdam itu memang banyak sekali muslimnya gitu. Ada satu daerah namanya Osdorp. Nah di situ rata-rata memang orang Islam di situ ya. Jadi waktu itu aku ke sana ke masjidnya. Masjidnya memang berbentuk seperti apartemen gitu ya. Jadi nggak kelihatan masjid gitu waktu di Amsterdam. Di satu ini masjid orang Indonesia, di sampingnya dekatnya ada masjid orang Pakistan gitu. Nah tapi akhirnya aku juga keliling. Nah tadi kan dibahas tentang Rotterdam. Aku juga ke Rotterdam. Nah waktu sampai ke Rotterdam, jadi jarak antara Amsterdam sampai Rotterdam itu sekitar kalau nggak salah 2 jam ya, kalau nggak salah. Jadi sampai Rotterdam aku cukup kagum dan cukup kaget ketika melintasi satu jembatan dan melihat satu bangunan masjid yang begitu besar gitu. Karena waktu di Amsterdam aku susah sekali untuk melihat masjid. Cari masjid ya, karena bentuknya seperti apartemen gitu. Nah, waktu aku di sana nggak sempat sholat di situ sih, cuman sangat kagum karena melihat satu bangunan. Ternyata tadi kita tahu ya bahwa ternyata emang wali kotanya seorang muslim. Yang mau aku tanya dikit, tadi kamu menceritakan sebelahan itu masjid orang Indonesia dan orang Pakistan. Emang ada bedanya? Bukan beda, tapi lebih ke arah komunitas ya. Komunitas tadi kan dibilang kan, jadi tiap negara, jadi kayak misalnya orang Maroko dia bikin ada masjid sendiri. Jadi kumpulan orang-orang Maroko nanti bisa ke situ, orang Indonesia bisa kumpul di situ, dan orang Pakistan bisa kumpul di situ. Jadi sebenarnya nggak ada perbedaan, tapi lebih ke mereka pingin ketemu sama komunitas dan orang yang serumpun ya. Baik pemirsa, alhamdulillah tadi kita sudah melihat kota Rotterdam. Dan jangan kemana-mana karena kita akan kembali lagi. Oleh karena itu tetap di Berita Islami Masa Kini. Ya baik pemirsa, alhamdulillah nggak kerasa ya waktunya udah mau habis lagi. Tapi alhamdulillah juga hari ini udah ada 3 berita yang kita berikan dan semoga semuanya manfaat untuk yang menyaksikan. Amin. Tadi kita ada 3 pembahasan ya. Tadi yang pertama tadi tentang keadilan di masa Rasulullah. Ternyata Masya Allah Rasulullah itu adalah sosok yang paling adil ya, dan maksudnya dalam arti sebagai manusia gitu. Betul banget, dan tidak melihat agama. Bahkan tadi diceritakan bahwa ada yang rumah orang Yahudi itu pengen diambil buat perluasan masjid. Kalau tidak diizinkan ya nggak boleh. Jangan lihat orang kaya, miskin, dan agama lain gitu ya. Dan selain itu kita juga membahas tentang air mata wanita. Air mata wanita. Hadisnya nggak ada riwayat loh. Nggak ada riwayat. Hadisnya nggak sahih, tapi tetap dong dijaga, perempuannya disayangi. Amin. Iya, dan tadi kita sudah jalan-jalan juga ke Rotterdam. Karena banyak juga muslim di sana ya, Masya Allah. Dan besok pastinya kita masih punya banyak berita yang insya Allah manfaat untuk pemirsa semua. Oleh karena itu jangan sampai kelewatan, terus saksikan Berita Islami Masa Kini hanya di Trans TV milik kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.